Hidayah hadir ketika sering ikut berpuasa. Silakan disimak kisahnya. Jadi aku dari kecil tuh Kristen karena papaku Kristen dan ternyata mamaku tuh Muslim. Cuman aku belum paham di situ karena aku masih kecil gitu. Nah, cuman dari dulu tuh aku memang harus selalu kayak ke gereja karena dari kecil tuh oma opa aku dari papa tuh dia selalu setiap minggu tuh ke rumah untuk kayak mantau nih anak-anaknya kayak cucu-cucunya ini siapa ya nih yang nggak ke gereja gitu. Karena aku punya kakak kan, punya kakak perempuan bedanya 10 tahun sama aku. Jadi kayak dipantau kita semua gitu. Aku ke gereja, terus aku ikut beberapa organisasi di gereja kayak paduan suara kayak gitu-gitu, dan aku selalu ke gereja sama papaku gitu. Nih aku punya sahabat kecil aku tuh dari kecil namanya Raisa. Nah di situ pasti kan makin beranjak dewasa, makin aku SD, karena aku dari kecil kan sama dia. Sampai aku SD akhirnya aku mengerti, oh dia itu berbeda dengan aku, dia Muslim gitu. Lumayan cukup dekat banget sama aku, bahkan sampai kalau misalnya setiap hari Sabtu gitu aku misalnya berkunjung ke rumah oma aku nih di Cibaduyut gitu. Raisa itu masih ikut, jadi kayak udah dianggap kayak keluarga sendiri gitu. Aku pun ke keluarga dia, ke rumah dia kayak suka nginep segala macam kayak gitu. Dan emang nggak tahu kenapa ketika sejak dewasa, aku SMP, nah di situ sebenarnya waktu kecil tuh aku benar-benar tidak menyadari kalau mamaku tuh Muslim. Aku tuh tidak pernah melihat mama aku tuh sholat. Gitu. Jadi aku benar-benar nggak tahu gitu. Aku masih menganggap ternyata mungkin ya sama aja gitu. Dan ternyata mungkin aku semakin beranjak dewasa, SMP, aku makin paham karena kan pasti udah makin mengerti ya gitu. Dan akhirnya SMA kalau nggak salah puncaknya itu ketika bulan puasa. Aku tuh selalu ngelihat mama aku tuh ikut puasa. Gitu. Di situ aku baru mengerti, sebenarnya dari SMP aku udah mengerti, cuman mungkin saat itu kan SMP masa-masa ya belajar dan segala macam ya. Tapi ketika SMA itu aku inget banget, ketika lagi bulan puasa aku mengerti, mama aku lagi puasa dan dia sendirian. Gitu. Nah ketika SMA tuh sebenarnya aku tuh ya biasa kalau lagi masa-masa SMA kan cewek-cewek pasti memperhatikan banget penampilan gitu. Nah aku tuh waktu SMA tuh lumayan cukup gendut. Gitu. Nah mamaku tuh ngomong gini, Sel kamu coba ikut puasa, itu bagus loh, terus kamu ntar bisa jadi lebih kurus kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya memang aku pun lumayan cukup dekat dengan keluarga mama gitu kan, karena sebenarnya rumahnya di daerah sini, rumahnya mama tuh, gitu. Keluarga mama tuh, jadi kadang suka main ke rumahnya, ke rumah nenek aku segala macam. Dan situ aku juga paham, ternyata emang kita berbeda, maksudnya hubungan kita berbeda, papa dan mamaku tuh gitu. Terus balik lagi ke yang tadi, aku ikut tuh akhirnya puasa pas Ramadan. Itu first time aku menjalani puasa, dan emang dengan tekad aku untuk mengurangi berat badan aku. Tamat, maksudnya bener-bener fully gitu. Aku menjadi itu karena mungkin tekad aku pengen kurus gitu kan. Hal yang benar-benar bikin aku ada beberapa hal yang kayak ternyata ini ya yang mama aku rasain selama ini. Ketika dia sahur selalu sendirian. Dan aku kayak berarti selama ini dia sendirian ya seperti ini gitu. Di situ aku kayak terbesit itu. Dan di situ pun jadi papaku tuh sebenarnya papaku tuh gimana ya, masih rada sentimen dengan perbedaan ini. Gitu. Jadi ketika waktu itu aku ikut puasa, walaupun tujuannya untuk menguruskan berat badan, tapi di situ aku sembunyi-sembunyi ketika sahur. Gitu. Kayak aku sembunyi-sembunyi ketika sahur, bahkan lampunya pun digelapin, jadi aku sama mama aku tuh gelap-gelapan makan gitu. Nah terus habis itu ya udah itu berjalan terus lama berjalan, aku SMA. Pokoknya dari SMA itu aku kalau nggak salah SMA kelas 2 kayaknya aku mulai ikut puasa sampai akhirnya ketika aku menjadi mualaf pun aku masih ikut menjalani puasa gitu. Sekedar aku ya udah tujuannya buat ngurusin berat badan, dan saat itu pun aku kan masih sebagai seorang Kristen kan, Kristiani. Tapi di situ tuh sebenarnya aku tuh dari SMP tuh udah mulai pupus tuh
kayak aku ke gereja, itu tuh bener-bener udah jarang aku lakuin kayak gitu karena waktu itu tuh SMP tuh keluarga dari papaku, om opa aku tuh meninggal gitu. Jadi apa ya? Mungkin lebih kewajibannya jadi lebih berkurang gitu. Karena biasanya habis itu mulai apa ya? Aku mulai nggak pernah ke gereja lagi. Ke gereja paling kayak cuman ketika Natalan gitu, untuk nemenin papa. Gitu. Dan emang papa pun bukan tipikal yang bener-bener rajin juga untuk ke gereja gitu. Cuman ada beberapa momen aku inget ketika papaku mulai nanyain kenapa aku udah nggak pernah ke gereja lagi kalau hari Minggu. Dan jawaban aku pasti kayak aku ke gereja di tempat lain gitu sama teman-teman. Alasan aku gitu. Padahal sebenarnya tidak. Gitu. Aku merasa tidak kalau aku melihat dari point of view aku yang sekarang, aku tidak into untuk ada di situ gitu. Kayak ada beberapa hal yang menurut aku kayak aku nggak seharusnya ada di sini deh dari point of view aku ya. Atau nggak emang mungkin bahasa Sundanya nggak kehatean gitu. Cuman memang waktu itu bener-bener kayak ya udah aku tahu aku seorang Kristiani, hari Minggu harus ke gereja, hari Natal harus ke gereja, ya udah that's it, cuma itu doang gitu. Tapi nggak ada yang bener-bener kayak aku meyakinkan itu bener-bener gitu di dalam diri aku. Sampai akhirnya waktu itu aku puasa, Lebaran kan, Lebaran. Nah, aku nggak tahu kenapa aku seneng banget sama vibe Lebaran. Di jalan tuh rame, terus banyak banget jajanan-jajanan. Aku suka banget, nggak tahu kenapa vibe Lebaran. Gitu. Tapi di situ emang bener-bener aku sampai aku kuliah pun, walaupun aku tetap menjalani puasa dengan tujuan masih tersebut gitu. Aku tetap suka vibe Lebaran itu, gitu. Tetap suka vibe Lebaran itu. Walaupun memang ketika aku puasa sampai terus-terusan aku puasa dari SMA, itu tuh aku selalu nyumput-nyumput. Yang jadi puncak dari semuanya itu adalah ketika aku kuliah. Ketika aku kuliah, aku beranjak dewasa, aku mulai mengerti gitu kayak. Di situ kan pasti umur 20 umurnya wah jati diri segala macam itu. Ingin coba banyak hal. Quarter life crisis itu berdatangan gitu. Nah itu puncaknya di situ. Jadi ketika aku kuliah, kebetulan di situ aku mulai merasa kayak ini aku gimana ya kehidupan aku gitu. Dan bahkan di keluarga pun mama tuh apa ya? Karena kan dulu tuh sebenarnya keluarga aku bukan dibilang keluarganya cemara, itu enggak. Karena lumayan cukup ada beberapa ribut-ribut segala macam lah gitu. Dan papaku tuh tipikalnya orang yang temperamen, yang keras gitu. Terus mamaku pun sendirian gitu. Jadi aku mulai mengerti dengan semua gejolak itu dan ketika mamaku nyuruh aku untuk ikut puasa tuh sebenarnya di situ aku kayak mungkin mama pengen ada maksud lain gitu. Kayak gitu. Nah, sampai akhirnya aku inget banget ketika aku masuk kuliah, aku pacaran lah sama salah satu orang. Aku pacaran dan dia seorang muslim gitu. Aku pacaran sama dia dan itu perjalanannya cukup panjang. Di situ aku bener-bener kayak apa ya? Aku tuh merasa gini sih Mas, aku tuh nggak punya sosok. Aku ada sosok papa, tapi menurut aku tidak punya atau laki-laki ini yang akhirnya masuk ke hidup aku gitu. Aku ketika dekat sama cowok, aku langsung ngomong mengenai aku Kristen tapi mamaku tuh Muslim. Ngomong gitu. Terus pasti kan namanya pendekatan kan cerita-cerita segala macam ya. Dia tahu background aku seperti apa gitu segala macam. Dan itu yang menjadi struggle aku sampai sekarang karena permasalahan mama dan bapakku tuh pasti seputar itu kalau lagi ribut, seputar agama, seputar kayak gitulah di rumah gitu. Dari aku kecil sampai aku kuliah tuh yang namanya mama berantem sama papa, kakak aku berantem sama papa. Bahkan ada kekerasan juga dalam keluarga gitu dan sebagainya. Itu mungkin jadinya berimpact aku ketika aku menuju umur 20 tahun. Ya saat itu aku tuh mikirnya kayak aku bener-bener aku sendiri melawan dunia gitu kan kayak gitu. Aku kan kenal tuh sama yang tadi aku bilang, aku kenal sama cowok itu dan akhirnya kita berpacaran tapi kita backstreet. Dari situ
ada seseorang yang akhirnya apa ya? Aku nggak tahu sih kenapa waktu itu aku memutuskan untuk akhirnya setelah perjalanan aku selalu mengikuti puasa, aku kan selalu mengikuti puasa ya, terus-terusan gitu. Terus sampai akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya aku mau ngucapin syahadat aja deh. Dengan semua hal yang terjadi, dengan chaos-chaosnya aku saat itu, berantakannya aku saat itu, nangis-nangisnya aku saat itu, seajor-ajornya aku saat itu, dipikir aku tuh satu, aku berdoa sama siapa ya? Aku berdoa tuh ke siapa ya? Orang lain mungkin teman-teman aku yang lain kalau berdoa tuh ya jelas ke siapanya. Kalau aku tuh berdoa ke siapa? Terus berdoa ke siapa ya? Di situ sih sebenarnya yang jadi pergumulan aku ya. Gitu. Terus aku merasa itu umur aku 26, 27 aku merasa udah chaos banget. Dan akhirnya di situ ketika aku kenal sama salah satu orang, dan akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya di situ aku udah mulai harus tahu nih, at least kayak aku berdoa ke siapa. Dapat hidayah dulu apa? Aku benar-benar kayak ya udah, ini aku harus memutuskan. Kayaknya ini yang harus bisa aku lakukan. Dulu tuh sebenarnya gini, Mas, aku udah ngerti banget kenapa mama aku ketika aku beranjak dewasa mama aku nyuruh aku untuk ikut puasa. Mungkin dia pengen aku nih masuk gitu. Terus aku sekarang waktu itu aku pacaran sama Muslim. Cuman di situ aku berpikir untuk aku nggak mau aku masuk karena mamaku dan karena pasangan. Jadi di situ aku benar-benar menjalani kekosongan itu aja. Gitu, menjalani kekosongan itu, dan akhirnya setelah semua yang sudah aku lalui gitu. Itu ya dan lumayan cukup berat. Akhirnya di situ aku memutuskan untuk oke, mungkin ini saatnya untuk seperti itu. Aku ngucapin syahadat. Pasangan responnya kaget. Kaget, cuman dia merasa dia tidak punya wewenang untuk itu. Jadi dia membalikkan, kamu harus ngomong sama mama. Katanya seperti itu. Kamu harus ngomong sama mama. Dan akhirnya aku apa ya? Di situ lumayan cukup gimana ya cara ngomongnya gitu. Akhirnya aku ngomong sama mama. Dan akhirnya di situ dia nangis pastinya. Nangis. Terharu. Terus kayak ya udah, akhirnya menjalani itu di dekat rumah aku ngucapin syahadat. Tahun berapa, Kak? Itu 2021 kalau nggak salah. 2021. Aku lupa 2020 atau 2021. Kayak gitu. Di situ sebenarnya apa ya? Mamaku tuh ngomong gini. Mama nggak bisa ngajarin kamu banyak mengenai sholat dan apapun itu karena keterbatasan di rumah aku. Jadi di rumah aku tuh aku tuh apa ya? Mamaku tuh sendirian, bener-bener sendirian. Dia sebagai seorang muslim tuh. Karena papa dan kakak aku tuh tipikal yang masih kasarnya masih bukan rasis ya, masih. Ya, mamaku cuma nitip, mama nggak bisa ngajarin kamu banyak. Tapi kamu coba pelajarin itu semua sendiri. Gitu. Mamaku cuma nitip itu doang sebenarnya sama aku. Kayak kamu udah mulai coba baca-baca, pelajarin sholat seperti apa, kayak gitu. Mungkin sampai sekarang papa dan kakak aku nggak tahu sebenarnya aku. Oh iya? Iya. 4 tahun loh. Tapi yang aku bisa lihat mungkin kayak mereka udah kayak rada 2021. Nah di situ lumayan berat. Karena aku udah seorang muslim nih. Gitu. Nah akhirnya di situ aku seperti biasa menjalani puasa. Dan ada momen dimana aku inget banget aku lagi sahur. Terus di 2020 tuh kan 2021 kan masih Covid ya. Jadi kakak aku tuh pindah semua. Jadi kakak aku dan anaknya tuh pindah semua ke rumahku. Jadi sampai sekarang tuh rumahku tuh full tim. Ada kakak aku, ada bapak aku, ada anak kakak aku. Aku inget banget saat itu tuh aku sahur dan aku sembunyi-sembunyi seperti biasa. Jadi makan, mama aku kayak Sel bangun sahur, mama ambilinnya ke kamar makanannya. Makan di kamar. Jadi aku makan di kamar.
kadang sampai gelap-gelapan makan untuk menutupi itu. Gitu. Karena mungkin aku dan mamaku mengerti masing-masing walaupun kita nggak ngomong, kayak ya mungkin emang belum saatnya untuk aku ngomong ke papa aku gitu. Dan itu setiap tahun kita lakukan. Aku pasti nyumput-nyumput, even kayak cuman ke bawah mau ngambil minum aja aku harus kayak aduh. Puasa terakhir ini tahun 2025? 2025 kemarin masih seperti itu, cuman udah lebih. Udah lebih. Ya udah kalau ngelihat ya udah. Gitu. Udah lebih kayak gitu. Dan kayaknya udah tahu juga sih sebenarnya. Aku tuh dari ketika masuk akhirnya menjadi seorang muslim, aku tuh tidak pernah sholat. Sampai hari ini? Sama sekali ya. Kenapa? Kepikirannya apa? Aku tuh at least waktu itu aku cuma berpikir, oh aku udah tahu nih akhirnya aku bisa berdoa ke siapa. Mungkin aku bener-bener, aku saat itu awal-awal kayak udah mulai belajar Iqra kayak gitu-gitu. Cuman aku bener-bener kayak waktu itu gimana ya, aku harus belajar, aku nggak bisa sendiri kayaknya, aku harus belajar harus sama siapa bimbing. Gitu, bimbing. Sedangkan aku ada keterbatasan di mana di rumah aku nggak bisa melakukan itu dengan luasa gitu. Terus sedangkan kan aku memang tipikal yang dari dulu di rumah, aku nggak pernah ngekos, aku nggak pernah kerja di luar kota, aku tuh selalu di rumah gitu. Sampai akhirnya waktu kapan aku lagi struggle sama kerjaan kayaknya. Aku lagi struggle sama kerjaan. Aku inget banget aku butuh dapet kerja tapi aku nggak dapet. Dan di situ kayak ini first time aku sholat. Aku udah desperate banget, aku nggak dapet kerjaan. Kayak, ini gimana aku dapet kerjaan? Dan akhirnya di situ di rumah gak ada siapa-siapa. Akhirnya kayaknya aku harus, nggak tau, terbesit aja di pikiran aku, kayaknya aku harus sholat. Terus aku melakukan itu, aku wudu. Tapi lucunya adalah aku selalu megang HP. Buat baca? Buat baca. Iya, buat belajar. Terus aku pinjam mukenanya mama. Di situ, itu aku masih merinding lagi sampai sekarang. Di situ aku sholat, aku masih bingung ini apa yang harus aku lakukan gitu, kayak ruku seperti apa aku masih nggak tahu. Aku benar-benar kayak cuman bisa ngelihat dan aku melakukan itu, dan ya udah aku melakukan itu sampai akhirnya beres sholatnya aku cuman ngomong ya udah ya Allah, ini aku lagi kebingungan, tolong aku dan sebagainya. Dan di situ besoknya aku dapat telepon, aku keterima kerja. Itu aku bener-bener kayak, sholatnya nggak bener loh. Aku bener-bener kayak, aku baru kali ini loh sholat gitu, tapi udah kayak gitu. Aku bener-bener kayak di situ langsung. Aku ingat banget lagi ngumpul sama teman-teman, lagi ngopi, dan tiba-tiba dapat telepon kayak, halo Sally, kamu keterima ya. Di situ aku bener kayak speechless, wow gitu. Nah dari situ sebenarnya itu tuh 2 tahun lalu kalau nggak salah, aku seperti itu. Dan akhirnya aku kenal sama yang sekarang kan, pacar aku yang sekarang. Makin kesini aku makin banyak berubah sih Mas, mungkin dari segi sikap, dari segi pola pikir aku segala macam. Jadi kayak ya dari 2022 sampai sekarang 2025 tuh proses development aku tuh lumayan cukup apa ya? Aku kan kerja nih di salah satu perusahaan. Aku kerja di salah satu perusahaan ini, sebenarnya perusahaan ini lumayan cukup membuat banyak perubahan di diri aku juga dalam segi apa ya, spiritual. Karena ketika aku masuk orang-orangnya tuh yang kayak ayo sholat. Vibes-nya tuh benar-benar ngajakin gitu ya. Bahkan mereka sempat ngomong sama aku sekarang, kemarin aku waktu awal kamu masuk kantor tuh aku bingung tahu mau ngajak kamu sholat apa enggak. Soalnya aku bingung, aku takut salah agama kamu. Muslim atau bukan gitu ya? Soalnya secara KTP aku tuh belum berubah. Belum berubah. Baru lagi berproses sekarang. Oke. Terus akhirnya di situ aku kayak, oh enggak, aku Muslim aku. Terus kayak, ayo sholat ya gitu. Di situ aku baru mulai sholat lagi kan. Dan jujur, aku tuh masih bener-bener belum paham banget cara berdoa dan sholat yang benar tuh seperti apa. Maksudnya kayak dari bacaannya. Itu masih wah, masih jauh dari kata benar gitu.
Tapi at least yang bisa aku lakuin sekarang dan mungkin kedepannya aku bakal mencoba untuk lebih bener lagi. Tapi at least sekarang tuh aku selalu mengingat itu kemanapun itu. Gitu. Itu yang mungkin jadi fondasi pelan-pelan yang akan aku benerin sih ke depannya gitu.